Jadi coba kita mengevaluasi sholat kita. Ada beberapa hal nanti yang bisa kita evaluasi dari sholat kita. Ada 3 poin. Ada prasolat, ada kegiatan sholat, ada pasca sholat. Ini yang nanti perlu kita evaluasi. Nanti saya kirim di grup, nanti jenengan bisa ngisi sendiri. Kira-kira nilai sholat jenengan berapa? Contoh prasolat. Prasolat ini yang pertama bersiap-siap sebelum masuk waktu sholat. Itu jenengan nanti kalau jenengan sebelum adzan sudah di masjid berarti nilainya 5. Tapi kalau jenengan kawit krungu adzan kemudian hatinya ngomong sik kawit adzan, engko qomat sik kawit qomat, ngenteni jam loro kawit sholat, berarti nilainya di kisaran 3 sama 2. Nah kalau jenengan tipe orang yang senangnya injury time, zuhur jam 3, berarti poinnya 1. Ini nanti jangan coba sekali-kali jangan evaluasi. Kita tipe yang mana? Tipe yang sebelum adzan sudah di masjid, atau mepet qomat baru berangkat ke masjid, atau tipe orang yang jam 2 baru sholat zuhur. Ini yang kemudian yang penting jangan sampai tipe orang yang sholat zuhur baru jam 5. Ini nanti dievaluasi. Kemudian yang ke B, hati selalu terpaut pada sholat. Apakah hati jenengan selalu terpaut dengan sholat atau tidak? Ini yang kemudian nanti coba jenengan evaluasi. Yang C, aktivitas dijadikan sampingan menunggu sholat. Nomor 3, nomor 4, memperhatikan panggilan adzan. Nah, jenengan kira-kira mek krungu adzan itu kira-kira jenengan kalau kedengaran adzan itu panas apa semangat? Nah, itu dievaluasi. Kan ada orang itu krungu adzan panas. Adzan maneng. Nah, ini yang kemudian dievaluasi. Kalau jenengan dipanggil, ada panggilan masuk di HP jenengan dari teman jenengan, itu kan cepat-cepat untuk ngangkat. Pertanyaan saya, jenengan dipanggil Allah langsung lewat adzan, cepat-cepat atau nanti-nanti? Nah, ini dievaluasi. Ini yang namanya memperhatikan panggilan sholat atau adzan. Menjawab panggilan adzan, jenengan termasuk tipe orang yang kalau adzan ngobrol, lanjut ngobrolnya atau berhenti ngobrolnya untuk menjawab adzan, atau jenengan tipe orang yang kemudian kalau adzan acuh tak acuh seakan-akan tidak ada suara apapun. Itu coba jangan evaluasi. Nanti kalau jenengan tingkatnya bagus ditulis 5, kalau kemudian adzan masih ngobrol berarti masih 1. Ada kegiatan saat sholat, ini banyak. Ada mengerti cara niat, ada hafal semua bacaan, ada mengerti semua gerakan. Nah, ini yang paling penting. Faham arti bacaan sholat. Faham arti bacaan sholat. Saya tanya jenengan. Jenengan sholat sudah berapa tahun? Ada yang 10 tahun? Lebih? 20? 30? 40? Ada yang 50 tahun? Coba kita hitung. Jenengan kalau sholatnya 50 tahun, jenengan sholat 50 tahun, berarti kan sehari sholat berapa kali? 5 kali. Kali 1 tahun 365. Kali 50 tahun. Berarti jenengan sholat sudah 91.000 kali. Pertanyaan saya, apakah jenengan faham dengan yang dibaca mulai takbir sampai salam? Kita kan sholat sudah 91 kali, 91.000. Pertanyaannya, jenengan bacaan mulai takbir sampai salam faham semua atau ada yang nggak paham? Nah, ini kita evaluasi. Coba jenengan perhatikan. Kita bahasa Inggris itu kadang-kadang tidak belajar, iso paham. Jenengan pernah lihat tulisan welcome? Tahu welcome ya? Welcome. Jenengan kan tidak pernah belajar bahasa Inggris, tapi kan kalau jenengan sering lihat tulisan itu kan jenengan ngerti.
artinya welcome itu apa kan ngerti. Kenapa untuk bacaan sholat 91.000 kali kita baca sampai saya tidak ngerti-ngerti. Lalu sampai kapan lagi Allah ngasih kesempatan kita untuk memahami apa yang kita baca mulai takbir sampai sana. Makanya ayo kita evaluasi. Kalau jenengan ada bacaan sholat yang belum ngerti, nanti beli buku bacaan sholat yang ada terjemahannya. Murah, ada sampai 20.000. Jenengan beli kuota kan kuat. Masa beli buku bacaan sholat yang ada terjemahannya tidak mampu. Ayo kita evaluasi sholat kita, jangan sampai kita mati ada bacaan sholat yang belum kita ngerti. Nah, kalau bisa jenengan sekali-kali dibandingkan lihat HP terus, sekali-kali bacaan buku sholat yang ada terjemahannya itu jenengan bawa, jangan baca oh subhana rabbiyal azim itu artinya ini, kabira walhamdulillah itu artinya ini wajjahtu wajhiya artinya ini, subhana rabbiyal a'la artinya ini, sami Allah artinya ini, Rabbana lakal hamdu artinya ini, Rabbi fili warhamni wajburni artinya ini, at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatillah artinya ini. Paham ya? Itu yang ingin kita evaluasi, jangan sampai kita mati ada bacaan sholat yang belum kita ngerti. Paham ya? Usahakan mulai sekarang jenengan iling-iling mulai takbir sampai salam yang belum saya tahu artinya apa. Saya kasih gambaran. Jenengan tahu manuk burung kakak tua? Burung kakak tua itu kan termasuk burung yang pinter nirukan suara. Ya, kalau jangan punya burung kakak tua, jenengan tiap hari puter bacaan la ilaha illallah kalimat thayyibah, insya Allah dia 2 bulan sudah bisa niru. Ada seorang kiai itu punya burung kakak tua karena mungkin burung kakak tuanya sering mendengar santri wiritan, sering mendengar santri baca la ilaha illallah, sering mendengar santri baca Allah Akbar. Itu tiap pagi, tiap ketemu orang wiritan. Suatu ketika burung ini diterkam kucing kok teriak-teriak. Kiainya nangis. Ketika oleh santrinya ditanya, kenapa engkau nangis? Apakah karena kasihan sama burung kakak tuanya atau karena pingin yang lebih bagus? Kiainya jawab, saya sebenarnya ketika melihat burung kakak tua diterkam kucing teriak-teriak, yang saya pikirkan santri saya. Kenapa? Kata beliau, burung kakak tua itu istiqomah tiap pagi ketemu orang selalu baca la ilaha illallah, baca Allahu Akbar, tapi ketika mati tidak ada yang dibawa sampai mati, isinya teriak-teriak. Karena burung kakak tua fasih melafalkan tapi tidak ngerti artinya, fasih melafalkan tapi tidak paham maksudnya. Yang saya khawatirkan santri-santri saya fasih wiritan, fasih bacaan sholat tapi tidak dibawa mati karena tidak paham artinya. Paham ya? Makanya ayo mulai sekarang hari ini nanti langsung sekali-kali dengan sering-sering baca buku-buku bacaan sholat yang ada terjemahnya, supaya yang kita baca itu kita ngerti artinya. Mengerti syarat rukun ini sudah kita pelajari, alhamdulillah. Mengerti macam-macamnya sudah. Nah, sunnah-sunnahnya coba jenengan lihat, sunnah-sunnah jenengan itu berapa kali, jenengan melaksanakan sholat sunnah itu berapa kali, sholat sunnah jenengan qobliyah ba'diyah berapa kali dan lain sebagainya. Saya pernah menyampaikan hadis tentang pahala mati syahid di sini. Sudah ya? Sudah. Nah, itu juga kalau bisa dikerjakan. Tahapan mengerjakan tepat waktu atau tidak, khusyuk atau tidak. Kemudian tahapan penyempurnaan istiqomah apa tidak, sholat jamaah apa tidak. Ini jenengan evaluasi. Rasulullah itu seumur hidup tidak pernah sholat tidak jamaah. Jangan kalau baca hadis, tidak ada satu hadis pun menceritakan Rasulullah sholat wajib sendiri. Semuanya berjamaah. Termasuk ketika beliau mau wafat. Di hadis Bukhari ketika Rasulullah wafat itu, menjelang wafat, itu kan sudah parah beliau sakitnya. Itu ketika beliau mendengar adzan, beliau bangkit untuk sholat. Kemudian pingsan, karena tidak kuat.
kemudian bangkit lagi untuk sholat jamaah, pingsan lagi sampai 3 kali. Ketika beliau merasa sudah tidak kuat, akhirnya beliau merintahkan untuk menyuruh Abu Bakar ngimami sholat. Ketika Abu Bakar sudah mulai ngimami sholat, mau maju, Rasulullah SAW itu kok kemudian tubuhnya kerasa enak, padahal sudah pingsan 3 kali. Ketika beliau merasa tubuhnya agak enak, beliau minta dibopong oleh 2 orang, Abbas sama Ali bin Abi Thalib, itu dibopong oleh keduanya supaya bisa sholat jamaah di masjid. Makanya Rasulullah SAW ketika menjelang wafat itu sholat terakhirnya adalah beliau ngimami dalam kondisi duduk karena sudah tidak kuat, itu pun masih jamaah. Nah, saya tanya jenengan liburan kemarin kan ke tempat wisata ratusan kilo kan nyampe, mau nang masjid 100 meter abot. Makanya ayo kita kemudian termasuk salah seorang yang kemudian fanatik dengan berjamaah. Pasca sholat ada berzikir, doa, dan yang paling penting, apakah kita yang punya hutang sholat pernah meninggalkan sholat, apakah sudah mengkodok semua sholat kita atau belum. Kalau belum, ayo kita selesaikan, jangan sampai kita itu mati masih punya hutang sholat. Ini form nanti jenengan bisa isi sendiri di rumah, nanti jenengan total berapa, nanti totalnya dibagi 195 dikali 100%, baru nanti jenengan sebagai bahan evaluasi, kira-kira sholat saya itu kualitasnya berapa persen, apa 100%, apa 10%. Oke, nah, nanti insya Allah kalau saya ingat tak kirim di grup supaya nanti bisa dijadikan sebagai acuan bersama.